Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya atas nama Muhammad Rinaldi, salah satu peserta Latsar Angkatan ke-28 akan melakukan podcast ya, atau wawancara seperti itu tentang pengalaman salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis yang telah selesai melaksanakan magang ya. Oke Mbak, dengan siapa namanya? Dina Juliana. Oh iya, jadi gini Mbak Dina. Mbak Dina jurusan apa? Akuntansi ya? Jurusan akuntansi ya. Oh iya. Angkatan keberapa Mbak? Angkatan 2019. 2019 berarti sekarang semester. Semester 7. Nah, untuk kemarin program MBKM-nya itu sendiri, itu semester berapa Mbak ikutnya? Semester 6, semester yang lalu. Oh yang lalu, 6 ya, berarti itu digenap ya? Iya. Nah saya baru tahu juga nih kalau saya kira itu MBKM itu biasanya ganjil doang gitu kan. Karena kemarin kayak teman-teman yang lain itu kan ganjil gitu ya di semester 5. Nah oke, berapa bulan kemarin Mbak lama ininya magangnya? Jadi seharusnya itu kan 1 semester. Iya, 6 bulan ya harusnya ya. Iya, cuma kan saya sama teman-teman itu semester depannya dapat magang kan. Habis magang maksudnya KKN. Oh KKN. KKN, jadi kita selesai lebih cepat. Jadi berapa bulan Mbak untuk MBKM sendiri? Saya mulai dari bulan Februari sampai bulan Bulan berapa? kira-kira 4 bulanan. Oh 4 bulan. Iya. Oh jadi itu sebenarnya harusnya tuh 6 bulan. Iya. Tapi karena ada KKN gitu ya. Iya. Oh iya KKN. Kita nggak bahas KKN sih. Oke, jadi magangnya di mana kemarin Mbak? Di DPRD Penajam Pasar Utara. Oh DPRD. Oke, boleh tahu sedikit nggak Mbak gimana kemarin proses awalnya nih Mbak ini sendiri bisa ikut program magang di akuntansi di jurusan ini? Jadi itu awalnya saya ada masa di mata kuliah kan. Oh iya, oke. Jadi harus nemuin kaprodi untuk memperbaiki mata kuliahnya. Nah, kaprodinya itu ngeliat mata kuliah saya dikit banget nih. Kenapa nggak ambil magang aja buat dikonversi? Oh, oke. Gitu. Jadi ya sudah. Oh jadi itu berawal dari memperbaiki ya Mbak ya? Iya. Nah oke, itu memperbaiki berarti ke waktu semester 6-nya sendiri itu gimana Mbak? Maksudnya kan ada mata kuliah juga tuh di semester 6. Nah itu gimana? Maksudnya yang dikonversi yang mana nih, yang semester 6 itu atau semester ke bawah kita atau gimana ya? Kalau saya kemarin dicampur. Dicampur, oke. Iya, semester bawah yang belum saya ambil sama semester 6 yang bisa saya ambil. Jadi semester 6 misalnya nih ada 7 mata kuliah nih misalnya ya. Berarti yang bisa diambil mungkin 4 doang gitu kan. Sisanya berarti kuliahnya? Di semester yang lalu yang saya ambil. Iya. Berarti sisanya tuh maksudnya yang misalnya tadi tuh 4 mata kuliah ya, misalnya yang dikonversi di semester 6, berarti ada 3 mata kuliah nih yang nggak diambil misalnya. Itu kuliah daring ya kayaknya ya? Itu nggak dikerjakan karena emang saya belum bisa ngambil itu. Oh gitu ya. Jadi memang selain memperbaiki nilai juga memang bagus ya, maksudnya memanajemen ya, maksudnya untuk magang ini. Oke. Nah jadi cerita awal nih, gimana ceritanya bisa magangnya jauh banget nih ke PPU sana, sedangkan kuliahnya di Samarinda nih. Jadi saya kan asli orang PPU ya. Oh iya, oke. Jadi cari di tempat yang emang di kampung saya gitu, jadi nggak banyak pengeluaran, dihemat lah. Iya benar-benar. Jadi waktu kemarin nyari sendiri atau gimana maksudnya di sana itu? Nyari sendiri, kaprodinya sendiri pun nyaranin untuk di tempat saya aja magangnya, di daerah saya. Iya. Oh iya, jadi memang tujuannya ke sana yang pertama supaya biayanya nggak terlalu banyak Mbak ya. Terus juga ya enak ya pulang kampung gitu kan, lumayan 6 bulan gitu kan magang. Nah, terus berapa orang kemarin Mbak dia magang di kebetulan bareng di DPRD itu? Kami 3 orang. 3 orang, semuanya orang PPU? Iya, ada 1 orang Balikpapan. Jadi oke. Jadi untuk tempat tinggalnya sendiri gimana di sana, ngekos kah atau seperti di sini? Kalau saya kan itu di rumah sendiri ya. Di rumah sendiri, teman saya juga di rumah sendiri, yang dari Balikpapan tuh nginep di rumah teman saya. Iya. Jadi udah
udah tahu ya minatnya gimana Iya. dan segala macam. Oke, untuk jaraknya sendiri nih Mbak dari rumah ke DPRD tempat magang ini berapa? Apakah jauh gitu? Karena saya sudah biasa, jadi nggak ngerasa jauh sih Iya, karena motor sendiri. WPU ya mungkin maksudnya di kotanya ya sebesar itu aja Iya, gitu kan. jalannya juga lurus aja gitu. Lurus aja kan ya. Berarti nggak ada kendala ya maksudnya dalam perjalanan, Nggak nggak ada merasa kejauhan gitu ya. Nggak. Oke, boleh tahu nih Mbak, apa namanya? Apa ya maksudnya bagian apa ya maksudnya ditempatkan di sana seperti itu bagian apa? Jadi kami dipisah 3 bagian. Ada yang bagian keuangan, bagian penganggaran, dan bagian bendahara. Saya sendiri di bagian penganggaran. Ya. Oke, tiga temannya tadi dari akuntansi semua? Iya, dari akuntansi Satu semua. angkatan? Satu angkatan. Oke, berarti berarti sudah sesuai sama ini ya tempatnya di Iya. sana ya. Karena memang katanya infonya magang kalau magang BKM ini harus sesuai dengan apa namanya bidang yang diambil ya. Iya. Maksudnya nggak boleh di luar daripada itu kalau nggak salah seperti itu ya. Seharusnya begitu, cuma nggak tahu ya kalau di tempat lain gimana. Iya, ngangkatnya. di tempat lain sih begitu juga sih. Oke, jadi gimana nih maksudnya pengalaman di sana ini apakah pekerjaannya banyak gitu kan? Apakah nyantai-nyantai aja maksudnya gitu kan? Boleh diceritain dikit nggak? Maksudnya gimana sih kerjaannya di sana? Apakah sulit gitu kan? Jadi namanya kami bagian keuangan ya, dan cuma anak magang tuh pasti mereka tuh nggak berani lah ngasih-ngasih yang sulit-sulit ke anak magang. benar. Itu jadi lebih banyak santainya sebenarnya. Lebih banyak santai ya, tapi memang tetap ada kerjaan Ada gitu aja Mbak yang ya. dikerjain. Jadi tapi kalau misalnya masalah pekerjaan nih, kira-kira teraplikasikan nggak sih Mbak apa yang kita pelajari di kampus ini itu ada di pekerjaan di sana gitu loh? Maksudnya ada nggak? Kalau yang saya dengar sih sebenarnya di bagian bendahara yang saya dengar dari teman saya sih yang teraplikasikannya. Oh, Di tempat saya juga ada sih, cuma pencatatan pengeluaran aja gitu. Pencatatan pengeluaran berarti memang ya setidaknya apa sesuai ya maksudnya dengan apa yang diajarkan di sini juga di sana ternyata di dunia kerja itu begitu juga gitu. Tapi kalau boleh jujur nih Mbak, eh enakan maksudnya ini kan sama-sama akuntansi nih ya. Ini kan kalau di sini kan kita belajar ngerjain soal dan segala macam. Terus kalau di sana kerja gitu kan, kerja yang di bagian akuntansi juga. Menurut Mbak kira-kira mudahan kerja atau belajar ya maksudnya di sini kayak kan kalau kata orang belajar akuntansi ini sulit gitu kan. Tapi ternyata pas pekerjaan kira-kira sulit atau enggak, Mbak? Jadi kami kan magang ya, jadi kerjanya dikit banget. Jadi kalau dibilang enak enggaknya ya enak pas magangnya. Tapi nggak tahu ya kalau di kerjaan dunia aslinya gimana. Karena kan Gitu ya. namanya juga cuma magang. Iya. Tapi memang rata-rata sih kalau yang saya ketahui memang rata-rata memang mudah kerja sih. Iya. Cuma memang harus teliti aja kan biasanya kan. Nah, untuk di sana jam kerjanya gimana Mbak maksudnya? Jam kerjanya dari jam berapa? Terus ada liburnya nggak hari apa gitu dalam seminggu? Kami ngikutin itu kan instansi pemerintah ya. Jadi kami ngikutin orang-orang kerja di sana. Mulai jam 8 pulang sore, baru hari Sabtu Minggu libur. Nggak kayak anak PKL gitu ya pulangnya setengah hari gitu kan. Tapi di sana ada PKL nggak sih Mbak? Ada juga ya. Jadi ada yang magang dari kampus gitu kan, ada yang dari anak SMA gitu biasanya ya. Iya, karena kayak apa? Mereka tuh masa magang tuh ada gitu kan biasanya. Nah, terus kalau misalnya seperti kayak makan siang nih, ya kan? Kira-kira dikasih ya di sana? Itu instansi pemerintah, jadi kayaknya enggak deh. Nyonda nggak ada ya. Tapi kalau diajak-ajak makan gitu ada ya. Ada ya. kadang-kadang. Jadi enak gitu kan ya, senang gitu kan. Biasa tuh namanya DPRD ya mungkin kantor-kantor pemerintah tuh biasa ada aja snack-snacknya gitu Mbak ya. Kalau rapat dapat makan biasa gitu kan. Tergantung penempatan lagi sih. Tergantung apa? Kan Tergantung kita penempatan lagi. beda-beda ya ruangannya. Jadi beda-beda juga. Jadi beda urusan sudah kitanya. Beda lantai apa beda ruang? Maksudnya? Beda ruangan sama beda lantai. Iya jauh-jauh ya dipisahnya tuh jauh ya. Jadi kalau istirahat atau pulang tuh baru bareng lagi gitu. Baru bareng.
Oke oke. Nah, ini sedikit pertanyaan ini aja sih supaya memacu teman-teman mahasiswa ini mau ikut magang gitu kan. Karena memang tujuannya podcast ini kan supaya oh ternyata magang tuh menyenangkan gitu kan, Iya. magang MBKM. Nah, ini boleh disampaikan sedikit aja mungkin kepalanya aja ya. Mungkin kira-kira ada dapat apa ya honor gitu nggak sih kalau selesai dari magang dari sana? Tergantung bos di ruangannya itu Oh, aja sih. oke. Tergantung Iya yang iya iya iya. punya ruangan. Kalau Mbak sendiri nggak usah disebutin nominalnya, maksudnya dapat atau enggak gitu Kalau Mbak dia? saya kemarin tuh dapat pas di akhir, Pas pas di mau akhir ya. keluar. Jadi langsung 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Iya. Heeh. Kira-kira, nah untuk bosnya sendiri ini kira-kira bener-bener maksudnya memperhatikan kita banget nggak? Maksudnya kayak banyak ngasih contoh ini loh kalau kerja begini, kalau ini baik Iya. maksudnya diajarin ya. Iya. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba ini kerjaan begini, Ya nggak atau siapa tahu mungkin. dicuekin gitu kan? Ya, Enggak. enggak ya. Dikasih Berarti tahu dulu ini caranya gini gitu. jadi kemarin untuk penilaiannya sendiri ya di akhir itu bosnya yang menilai langsung ya, atasan langsung yang Iya, menilai ya. atasan langsung. Dan nilai itu nantinya akan menjadi konversi mata kuliahnya begitu Iya. ya. Iya 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 iya. Jadi memang apa ya maksudnya saya ini kalau boleh jujur nih, nanya lagi nih. Kira-kira kalau misalnya ditawarin misalnya kalau kemarin cuma 4 bulan gitu kan, kira-kira betah nggak kalau sampai 6 bulan gitu magangnya misalnya? Betah sih, cuma kan bosan juga ya. Oh bosan Gitu. iya ya karena mungkin kerjanya sedikit gitu Mbak ya. Iya. Jadi kayak bingung ngabisin waktu nggak sih Iya, sebenarnya? iya bingung. Mungkin ya 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 beda-beda tempat ya, mungkin ada yang banyak juga kerjaannya Iya. kita nggak tahu kan, nanti mungkin di narasumber lain gitu kan. Oke, eh jadi mungkin eh intinya adalah sebenarnya magang ini menyenangkan Mbak ya, karena memang Iya. kalau apa ya kalau dibilang tuh kadang tuh belajar aja tuh ngantuk nggak sih Mbak, maksudnya kayak bosan gitu kan kalau kuliah aja gitu kan. Tergantung yang mengajar Itu juga sih biasanya. jujur sekali. Iya. Iya, jadi memang kalau magang ya memang enak ya. Jadi, tapi kemarin kalau saya lihat Mbak sebenarnya magang itu ya magang MBKM itu kalau di peraturan kementerian itu kan itu dia rata-rata boleh magang 2 semester katanya Iya. gitu. Nah, Mbak sendiri apakah memang hanya ingin 1 semester atau memang dibolehkan hanya 1 semester di sini? Kenapa nggak 2 semester maksud saya gitu? Sebenarnya saya emang ada rencana mau ngambil magang lagi tapi di semester depan. Boleh ya? Iya. Oh jadi maksimal 2 itu tuh boleh semester 6, semester 7 gitu ya. Maksudnya contoh aja nih misalnya di semester 5 ngambil magang terus nanti di semester 7 ngambil magang tuh boleh begitu? Masih nggak tahu juga sih, waktu itu saya sudah ngomong ke Pak Prodi kayaknya bisa. Bisa ya. Jadi yang penting tuh Sepertinya. tidak melebihi dari 2 semester. Iya. Nah jadi kalau rencana magang selanjutnya nih kalau misalnya dapat kesempatan lagi kira-kira mau magang di mana nih Mbak? Di PPU juga, di perusahaan swasta tapi yang Wah, biar bervariasi ya Iya. pengalamannya ya, ada di pemerintahan, ada di swasta. Iya. Nah, jadi memang sangat apa ya maksudnya sangat asik ya Mbak ya kalau dibilang magang nih, Iya. bahkan Mbak Dina sendiri sampai ingin 2 kali magang. Ya memang tapi memang asing Mbak ya, maksudnya ketemu orang-orang gitu kan, bersosialisasi gitu kan, kayak kita tuh ngerasa gimana sih kerja gitu kan, jadinya udah siap sih nanti suatu saat misalnya di dunia kerja gitu kan, pasti itu juga tujuannya. Baik mungkin itu saja Mbak Dina sharing pengalamannya ya, mungkin tidak apa mungkin karena waktu yang terbatas kita tidak bisa bercerita terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin intinya adalah magang atau apa yang dinamakan dengan program MBKM ini atau salah satunya magang ini, kalau menurut saya pribadi ini adalah salah satu terobosan yang cukup baik ya, bahkan sangat baik, yaitu belajar di luar kampus ya, tidak hanya di dalam kampus seperti itu yang seperti tadi Mbak Dina bilang kadang ada membosankan. Nah, apalagi kalau di luar itu kan juga belajar ya, dan memang magangnya juga harus sesuai dengan bidang yang diambil seperti itu. Jadi memang sangat menyenangkan ya belajar di luar kampus, dan saya rasa juga program MBKM ini
Kalau saya pendapat pribadi juga sangat sukses seperti itu ya. Bagi mahasiswa nih, banyak mahasiswa di sini juga lumayan berminat untuk mengikuti magang. Bahkan bukan hanya dari Universitas Mula Warman ya, bahkan dari universitas yang lain juga banyak yang mencanangkan program magang MBKM ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.